A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Ahmed Zarangi Ar-Ridha dalam kajian tafsir Al-Amsal. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mencoba membaca muqaddimah tafsir Al-Amsal. Namun sebelumnya baiknya kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada para keluarganya yang suci, para sahabatnya. Kemudian kita kirimkan juga para ulama kita, guru-guru kita, khususnya penulis kitab tafsir ini, Syekh Nasir Makarim Shirazi. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan jika di antara kita ada yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dengan wasilah pembacaan surat Al-Fatihah. Al-hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca muqaddimah. Muqaddimah ini ada beberapa sub. Nantinya kita akan membahas yang pertama itu ma huwa tafsir, apa itu tafsir. Kemudian kita akan bahas mata bada'at tafsirul Quran, kapan tafsir Al-Quran itu dimulai. Kemudian kita juga membaca khatarut tafsiru birra'i, bahaya tafsir birra'i. Kemudian kita baca juga ada ketentuan-ketentuan zaman. Kemudian kita juga baca tipologi tafsir. Nah, ini menarik nanti. Apa sih tipologi tafsir Al-Amsal di antara kitab tafsir lainnya? Kemudian kita akan baca keistimewaan tafsir ini, metodenya. Nah, ini adalah sekelumit muqaddimah yang nantinya kita akan baca bersama-sama. Kita akan mulai di muqaddimah, yakni ma huwa tafsir. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ma huwa tafsir. Apa itu tafsir? At-tafsiru fil lughati al-ibanatu wa imatatul litham. Walakin hal yahtajul Qur'anu ila ibanatin wa imatatil litham wa huwa an-nur wal kalamul mubin? Kalla, laysa ala wajhil Qur'ani lithamun aw niqabun, bal innana bitafsiri yanbaghi an nakshifal lithama an ruhina wa nazihu sitara al-masdula ala basiratina fanastajli bidzalika mafahim al-Qur'ani wa na'isu ajwa'ahu. Menarik di sini bahwa penulis di muqaddimah, pada muqaddimahnya menjelaskan apa itu tafsir. Di sini disebutkan bahwa tafsir secara bahasa itu bermakna penjelasan atau penyingkapan tabir. Kemudian penulis bertanya, apakah Al-Quran membutuhkan penjelasan, membutuhkan penyingkapan tabir? Padahal Al-Quran adalah nur, dia adalah cahaya, dan dia adalah kalamul mubin, perkataan yang jelas, yang nyata. Tentu penulis menjawab tidak, sesungguhnya di hadapan Al-Quran tidak ada tabir, tidak ada hijab, tidak ada penutup di hadapan Al-Quran. Akan tapi penutup itu ada di dalam ruh kita, dalam penglihatan kita, dan di dalam pandangan kita. Sehingga makna dari tafsir Al-Quran adalah mencoba menghilangkan hijab, menghilangkan penutup di mata kita, mata batin kita, supaya kita bisa melihat nilai-nilai Al-Quran. Kita bisa melihat keagungan-keagungan Al-Quran, dan kita bisa hidup di dalamnya. Kita lanjut. Min jihatin ukhra laysa lil Qur'ani bu'dun wahidun. Na'am, lahu bu'dun amun muyassarun lil jami'. Yuniru at-tariqa wa yahdi al-bashariyata ila sawa'is sabil. Wa lahu aidan ab'adun ukhra lil ulama'i wal mutafakkirin liulaika at-tamihina ila mazidin min irtiwa'. Wa haula'i yajiduna fil Qur'ani ma yarwi dhama'ahum ila al-haqiqati wa yaghrifuna min bahrihi
qadra aniyatihim wa tattasi'ul aniyatu bittisa'i dairatis sa'yi wal juhdi wal ikhlas wa hadhihi al ab'adu utliqat 'alaiha al ahaditsu ismul butunul qur'ani wa hiya la tatajalla lil jami' aw bi ibaratin adak la takwa kullul uyuni ala ru'yatiha. Kemudian di sini sebutkan bahwa Al-Quran memiliki satu dimensi yang umum, yang seluruh manusia mampu menjangkaunya, mampu memahaminya, dan mampu meraihnya. Sehingga manusia bisa dituntun kepada jalan yang lurus. Selain itu, Al-Quran juga memiliki dimensi-dimensi, memiliki semacam lapisan-lapisan yang oleh ulama dikaji lebih mendalam, sehingga para ulama yang memiliki kapasitas yang lebih banyak akan mampu menjangkaunya, mampu meraihnya, dan akan mampu menghilangkan dahaga keilmuan, dahaga semacam kehausan akan hakikat nilai-nilai Al-Quran. Tentu para ulama akan menjangkaunya sesuai kadar kemampuannya. Nah, di sini disebutkan bahwa kadar kemampuan itu akan semakin luas dengan semakin besarnya usaha, upaya, dan keikhlasan yang diberikan. Nah, dimensi-dimensi yang dalam ini di dalam hadis disebutkan al-butun, yakni makna-makna batin dari Al-Quran. Jadi Al-Quran selain memiliki makna lahir juga memiliki dimensi batin. Nah, dimensi batin ini atau kedalaman makna Al-Quran tidak tampak oleh semua orang. Ia akan tidak tampak oleh semua orang, atau dengan istilah lain, tidak semua mata, tidak semua pandangan, tidak semua hati mampu memandangnya, mampu meraih dan menjangkaunya. Seperti itu kawan-kawan. والتفسير يمنح العيون قوة ويكشأ عن بصائر الحجب والأستار ويمنحنا اللياقة لرؤية تلك الأبعاد بدرجة وأخرى. Nah, jadi maknanya tafsir adalah memberikan mata kita, pandangan kita sebuah kekuatan, sebuah daya yang mampu menyingkirkan hijab, menyingkirkan penutup di hadapan mata kita, sehingga kita memiliki kelayakan, memiliki kemampuan, ketelitian untuk melihat makna-makna atau dimensi-dimensi Al-Quran. Wal Qur'ani ab'adun ukhra tanjali bimururiz zaman wa ta'aqqubit tajarubil bashariyah wa numuwil kafa'atil fikriyah. Wa hadha ma asyara ilaihi Ibnu Abbas idh qala Al-Qur'anu yufassiruhu zaman. Adhif ila dhalik anna Al-Qur'ana yufassiru ba'duhu ba'dan wa hadha la yatanafi ma'a kaunihi nuran wa kalaman mubinan li'annahu kullun la yatajazza'a wa jami'un la yatafarrada yushakkilu bimajmu'ihi an-nur wal kalamul mubin. Al-Quran juga memiliki satu dimensi yang akan terungkap, yang akan nampak jelas seiring dengan berlalunya zaman. Artinya Al-Quran akan semakin tampak makna-makna kedalamannya jika semakin berkembangnya pemikiran manusia, berkembangnya kematangan, kemampuan manusia meneliti. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari beliau bahwa Al-Quran yufassiru zaman. Al-Quran juga ditafsirkan oleh zaman. Kemudian Al-Quran juga yufassiru ba'duhu ba'du, menafsirkan satu sama lain. Dan ini tidak bertentangan dengan kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah cahaya dan kalamul mubin. Karena Al-Quran itu keseluruhan yang tidak terpecah belah, dan ia adalah himpunan yang utuh dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Ini adalah muqaddimah ma huwa tafsir. Apa itu tafsir? Di sini kita bisa mengambil poin-poin bahwa ternyata tafsir Al-Quran, yakni bermakna penjelasan Al-Quran, bukan bermakna Al-Quran tidak jelas.
Karena Al-Quran jelas memperkenalkan dirinya sebagai cahaya dan perkataan yang jelas, yang nyata. Sehingga makna tafsir di sini adalah ia adalah sebuah kekuatan, sebuah upaya yang digunakan untuk menghilangkan hijab yang ada di hadapan kita, di mata kita. Hijab ini bisa berupa banyak hal. Hijab ini bisa berupa kemalasan kita atau rasa sombong kita yang hingga melahirkan fanatik yang buta, fanatik berlebihan, atau hijab itu juga bisa berupa kebodohan kita, bisa berupa segala sesuatu yang menutupi hati kita, pandangan kita, dan pemikiran kita, bahkan cara pandang kita. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa Al-Quran memiliki dimensi yang bermacam-macam. Al-Quran itu memiliki dimensi yang berlapis-lapis, dari lahiriah hingga batiniah. Sehingga sejauh mana kita mampu mengakses, itu sejauh mana kita berupaya, berikhtiar dengan segala keikhlasan kita dan kebersihan hati kita untuk menjangkaunya. Dan yang terakhir, Al-Quran juga memiliki dimensi yang mampu terkuak seiring berkembangnya dengan zaman. Semoga ini bermanfaat dan menjadi renungan kita sebelum kita membaca tafsir Al-Quran ini, bahwa tentu harus ada hukum kesesuaian, bahwa Al-Quran adalah agung, suci, mulia. Tentu yang ingin mendekati Al-Quran dengan sebisa mungkin harus membersihkan diri, membersihkan hati, supaya kita ada kesesuaian, sehingga antara Al-Quran dan pembaca seperti kita ini bisa lebih jelas, lebih mampu, lebih memiliki kedekatan dengan Al-Quran, sehingga kita mampu memperoleh manfaat hikmah yang kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang kita baca di awal muqaddimah ini. Semoga bermanfaat, menjadi perenungan kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.